Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pagi prime time, pemirsa, dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR beberapa waktu lalu, kalau kita ingat Presiden Joko Widodo melalui pemerintahannya bertekad untuk menegakkan hukum dan keadilan. Beberapa poin penting yang digarisbawahi adalah soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan reformasi di tubuh Polri, Kejaksaan, dan juga KPK. Yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik perempuan, dan kelompok marginal harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku anti korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan, dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Kepres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tanda tangani. Iya, Reno dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak bersama pidato Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa negara saat ini masih didera begitu banyak kasus hukum. Betul. Ya, Reno dan juga pemirsa, seperti masalah korupsi dan juga tumpang tindihnya penanganan hukum di lembaga kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Lalu bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengimplementasikan penegakan hukum ini secara berkeadilan, terlebih ketika kini dibayang-bayangi masih banyaknya kasus korupsi dan juga skandal kasus Verdi Sambo di tubuh kepolisian. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat pagi Pak Mahfud, salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi Eva dan Reno. Baik. Silakan. Baik Pak Mahfud, Presiden menyebutkan ada 3 kasus korupsi kakap begitu ya yang terungkap di masa pemerintahannya. Sejauh mana sebetulnya dorongan pemerintah kepada lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia untuk bisa memberantas kasus korupsi kakap yang lain selain 3 korupsi kakap yang sudah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo? Ya terus kita kerjakan dong. Kalau korupsi ya misalnya yang terakhir itu yang korupsi 78 triliun kasus kehutanan itu juga kan itu kakap lagi gitu. Tetapi memang kalau Presiden memberi contoh Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain itu memang itu satu langkah yang mengamputasi ke dalam. Kalau dulu-dulu kan kadang-kala tindakan-tindakan korupsi itu tidak dilakukan oleh kejaksaan, selalu ditangkap KPK. Ini dilakukan oleh pemerintah sendiri seperti Garuda, yaitu tadi Jiwasraya, Asabri, kita ambil di kejaksaan yang mengambil gitu. Kalau dulu ya enggak karena teman bersama aparat pemerintah mungkin lalu dibiarkan. Sekarang diamputasi sendiri juga, sesuatu yang ya anggap bisa melakukan. Sekarang KPK melakukan, kami juga atas
ya atas perintah presiden bahwa korupsi itu jangan ditolerir, tetapi juga jangan mendiskriminasi orang yang tidak korupsi. Itu kan pidato presiden hari pertama rapat kejaksaan aparat penegak hukum di Indonesia. Ya. Yang ketika itu presiden mengatakan jangan main-main, jangan korupsi, nanti saya gigit sendiri. Saya sudah tahu caranya bagaimana orang itu korupsi, oleh sebab itu saya tidak bisa dikibuli lagi kan gitu waktu itu. Lalu kita ya bekerja gitu. Baik, Pak Mahfud tadi sempat singgung ya soal peran Kejaksaan Agung dan beberapa waktu belakangan Kejagung justru aktif dalam pemberantasan korupsi, menyalip KPK. Pak Mahfud, bagaimana kemudian pemerintah memandang fungsi KPK ke depan? Menurut saya tidak menyalip KPK, sama lah gitu, semuanya bekerja karena KPK itu selalu disudutkan itu karena sebenarnya peristiwa karena undang-undangnya dulu. Tapi kalau bicara prestasinya bandingkan periode-periode sebelumnya yang sekarang nih lumayan dan ada peningkatan lah kalau menurut saya. Anda tidak bisa membayangkan penangkapan OTT gitu ya terhadap 2 menteri di awal-awal pandemi itu kan KPK juga. Sekarang gubernur, ketua DPRD, bupati hampir setiap saat. Dulu kan kebanggaan orang menganggap dulu KPK zaman dulu itu hebat kalau OTT lah. Sekarang rasanya kok lebih banyak ya kalau itu. Cuma ada psychological barrier saya kira karena dulu ketika undang-undang KPK ini diubah dianggap itu sebagai upaya pelemahan. Ya oke lah, itu yang menyebabkan orang lalu lupa kalau membandingkan kuantitatif angka yang dihasilkan itu lalu menganggap KPK ini kalah, KPK ini mundur dan seterusnya. Padahal ada hal baru tuh KPK yang sekarang misalnya pencegahan korupsi sehingga ada potensi angka yang diluruskan oleh KPK sampai 580 triliun lebih itu di tahun pertama dulu bahwa ini kalau dibiarkan ya akan korupsi sekian lalu diluruskan gitu. Nah, yang seperti itu hal baru. Tapi oke lah, saya tahu ada kekecewaan karena perubahan undang KPK dulu dan saya pun termasuk yang kecewa. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya karena kecewa lalu penindakan korupsi KPK gitu lalu mau dianggap tidak ada. Menurut saya prestasinya is okay juga. Pak Mahfud, tadi Anda mengatakan sempat juga ada kekecewaan begitu ya Anda terhadap KPK. Apa yang menyebabkan, Pak Mahfud? Ya itu dulu kan undang-undang KPK itu diubah ya kan. Ya. Yang dianggap itu lalu melemahkan KPK. Nah pada waktu itu seperti saudara tahu Presiden kan juga sudah akan mengeluarkan dan Presiden sendiri yang mengatakan di istana di depan tokoh-tokoh masyarakat yang pada waktu itu ada Amin Salim, ada Putih Herati, ada Gunawan Muhammad, kan Presiden sendiri ngomongnya ada usul agar saya mengeluarkan Perpu, nampaknya akan saya pertimbangkan gitu. Tapi kan DPR-nya menolak. Itu kalau penolakan itu pokoknya kami sudah bekerja, sudah sesuai standar prosedur, kalau ada Perpu akan kami tolak. Anda bayangkan kalau Presiden mengeluarkan Perpu, ya, dan lalu KPK bekerja berdasar Perpu itu, lalu pada masa sidang berikutnya 3 bulan kemudian DPR menyatakan menolak Perpu, apa yang terjadi? Bisa kacau balau kan? Orang sudah bekerja, sudah nangkepi orang, sudah memproses pengadilan, tiba-tiba dinyatakan itu tidak sesuai dengan undang-undang karena Perpunya ditolak. Itu menjadi kacau, itulah sebabnya lalu jalan yang lebih menyelamatkan secara keseluruhan oleh Presiden ya diambil, ya sudah undang-undangnya sudah begitu silakan uji ke KPK, uji ke MK, dan itu yang menyebabkan orang kecewa sampai sekarang karena undang-undang KPK itu diubah ya. Tetapi sebenarnya mari objektif saja lah, kita kan orang pakai perhitungan juga, objektif saja, hitung saja jumlah tindakan yang dilakukan oleh KPK sekarang dan sebelumnya. Tahun pertama bagaimana, tahun kedua bagaimana, pejabat setingkat menteri berapa, DPR berapa. Itu sebenarnya ya tidak jelek amat kalau dari sudut kuantitatif ya. Nah, kualitatif tadi karena ada psychological barrier itu tadi.
Baik, Pak Mahfud sampaikan orang sampai sekarang masih kecewa dengan revisi Undang-Undang KPK dan narasi di publik masih sejumlah pihak berpendapat bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sengaja mengerdilkan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK. Nah, bagaimana pemerintah menjawab ini agar kekecewaan dari masyarakat tidak semakin berlanjut, Pak Mahfud? Sebenarnya ya kalau kita lihat kekecewaan KPK itu ada di elit yang memang berpikir NGO, di elit-elit tertentu yang memang berpikir seharusnya KPK kuat. Tapi kalau masyarakat sebenarnya ya dari persepsi yang muncul di masyarakat kan sering juga KPK diteriakin hebat, kejar KPK terus, jangan ini mundur gitu tuh kan juga muncul juga. Oleh sebab itu kalau ditanya bagaimana pemerintah menyikapi terhadap kekecewaan masyarakat, pertama kalau saya pribadi sebagai yang kemudian menjadi pejabat tuh senang tuh kalau ada teriakan-teriakan begitu, agar apa? Agar saya punya bahan untuk berbicara ke kabinet, ke presiden, ke teman-teman di kabinet itu ada pernyataan publik begini nih yang harus diperhatikan kan, karena ada teriakan-teriakan itu termasuk kasus-kasus Sambo ini kan, saya tidak bisa langsung bicara membuka fakta-fakta kalau misalnya saya tidak mendengar dan merefer dari teriakan-teriakan masyarakat. Itu satu, kita senang ada kritik. Yang kedua, ya kita persilakan KPK bekerja, tidak dihalangi kan, bilang tangkap siapapun, pokoknya perlakukan hukum yang benar, gubernur pun ditangkap, DPR pun ditangkap, bupati semuanya kan banyak kan, DPR, bupati, gubernur, menteri, dirjen, eselon 1. Saya katakan pokoknya hukum harus ditegakkan, termasuk yang lama-lama mengendap itu ya dibuka dong gitu, ini namanya penegakan hukum. Lalu kita biarkan KPK bekerja, lalu yang ketiga kita ke dalam kerja juga sendiri ya. Tadi saya bilang pemerintah sekarang ini berani mengamputasi tangannya sendiri, Jiwasraya, Asabri, Garuda, bahkan itu korupsi di Kemhan ya yang melibatkan TNI. Itu dulu kan orang nggak berani nyentuh ke situ. Saya katakan saya bicara dengan ini ada korupsi kepada ke Panglima, Pak Andi ini TNI, apakah Andi ada usul kalau saya mau mengambil tindakan? Oh silakan Pak, kata Pak Andika, selama ini kami dituduh seperti kebal hukum. Kami tak kebal hukum, silakan aja. Bongkar tuh kasus korupsi satelit di Kemhan, dan sekarang sudah berjalan di pengadilan, karena negara dirugikan ya kalau di total 1,4 triliun dari satu proyek yang dirancang baru sekarang kami buka gitu. Ya, nah yang begini ini tentu tidak semuanya ya Eva dan Reno, tidak semuanya bisa dibuka karena korupsinya banyak, sementara kita harus berhati-hati agar tidak saling tangkap kan gitu aja. Oke. Pak Mahfud, korupsi ini bisa langgeng begitu ya dalam jangka waktu yang cukup lama, ditengarai memang karena ada backingan yang cukup kuat, kemudian dianggap ada benteng aliran dana kepada pihak-pihak yang dinilai bisa melindungi mereka untuk menikmati hasil korupsi mereka. Apakah pemerintah juga fokus terhadap dalam tanda kutip backingan-backingan yang selama ini menjadi benteng para koruptor ini, Pak Mahfud? Oh iya, kalau pemerintah kan sudah jelas. Pertama, Jaksa Agung misalnya, itu selalu mengatakan kalau ada saya lebih baik memilih jaksa yang berakhlak daripada pintar. Tetapi dia misalnya mempermainkan hukum, membacking kasus, memanipulasi kasus, itu jelas kan Kejaksaan Agung. Saya pecat sekarang juga kalau terbukti melakukan hal seperti itu. Polri juga begitu kan. Anda tidak bisa membayangkan misalnya kasus Sambo bisa terbongkar. Itu kan jaringannya lama kan. Kalau kita lihat dari info yang masuk, sekarang bisa gitu. Iya kita mari bersama-sama, masyarakat juga harus bersama kita gitu.
Jangan selalu curiga bahwa kalau pemerintah itu selalu salah, tapi pemerintah itu begini. Pemerintah itu kalau melakukan penindakan harus sesuai aturan hukum. Sedangkan penjahat itu dengan cara melanggar hukum. Cara melanggar hukum itu lebih mudah melakukannya, ya kan? Apalagi lalu berkolusi dengan orang-orang yang korup gitu. Itu yang harus dipahami. Kita juga tidak bisa serampangan nanggapi orang dan itu hukum harus ditaati dan kita harus berhadapan dengan pengacara yang berkelas pukrul gitu, sudah jelas salah masih dibela-bela, kan banyak pengacara begitu. Itu juga fakta gitu. Yang kita tetap harus fokus berdasarkan hukum dengan melihat seluruh ranjau-ranjau yang ada. Pak Mahfud, apa sih sebetulnya diwaspadai oleh pemerintah ketika membongkar kasus korupsi dengan backingan orang dalam pemerintah itu sendiri atau institusi itu sendiri, seperti halnya di kasus Verdi Sambo ini begitu ya? Apa yang diwaspadai betul-betul oleh pemerintah sehingga jangan sampai ini menyerang balik begitu? Ya kalau saya sih nyerang balik nggak apa-apa kalau yang diserang memang salah. Nah kalau kita benar mau takut diserang balik, takut kena ini, kena itu, ya kena ini, kena itu, kalau saya ya nggak apa-apa. Kena ini, kena si A, kena si B, ini terbukti, nggak apa-apa kalau memang dia salah. Kan memang tujuan kita mengungkap kebenaran. Mungkin kesalahan kita di masa lalu kalau ada kasus gitu takut, wah nanti ini kena, ini Pak ini kena, Bu ini kena, yang itu kena, mantan ini kena. Itu menghambat. Menurut saya kita hukum ya hukum. Nanti kena kita sendiri ya enggak apa-apa. Seperti yang sekarang kan kena kita sendiri, kena pemerintah kan. Seperti Garuda, Asabri gitu kan. Kena pemerintah enggak apa-apa gitu. Hukum ya hukum, karena kita semuanya sebenarnya kalau negara kan rakyat, pemerintah, daerah dan sebagai wilayah. Baik. Baik, Pak Mahfud. Yang kita lakukan. Baik, Pak Mahfud bukan hanya soal backingan, tetapi bahkan Anda sempat sampaikan ada kerajaan Sambo. Nah, kenapa seperti ini, praktek-praktek seperti ini bisa sampai ada di institusi penegakan hukum di kepolisian, Pak Mahfud? Ya, saya tidak tahu ya. Ini kan saya kan baru jadi menteri. Ditanya kenapa harus ada, saya tidak mengikuti, tahu-tahu sudah ada kayak gitu ya kita babat aja gitu. Itu kan sudah lama ya ininya ya, nampaknya bangunan jaringannya. Dan itu ya kita bongkar aja lah. Kalau jangan tanya kenapa, karena sekarang siapa-siapanya kan sudah dibuka oleh publik. Karena begini loh, saya berharap semua institusi itu kalau melakukan kejahatan, melakukan kolusi itu jangan berpikir aman. Karena teman-teman di dekat Anda sendiri akan membocorkan kepada publik. Kan ada yang kebahagiaan, ada yang tidak. Lalu yang tidak kebahagiaannya yang ngomong kemana-mana, diserahkan datanya itu dari tempat yang sama loh, jangan main-main. Atau memang ada orang yang bersih di situ, merasa batinnya tersiksa kalau saya membiarkan ini, diberitahu ke publik, meledak. Ya seperti yang sekarang ini kan, ketika kita mengurus kasus Joshua itu hambatannya kan banyak sekali. Semula sampai seminggu lebih kita percaya bahwa itu tembak menembak gitu. Padahal saya bilang sejak awal nggak masuk akal tuh tembak menembak gitu. Baru kemudian gitu ya sesudah didukung oleh publik lewat udara, lewat ya media seperti Anda, lewat medsos semua terbongkar, cuma nggak bisa ngelakkan kita. Kalau saya selalu begitu membawa situasi untuk mengungkap kebenaran saya itu agar tidak mengelak, agar saya diserang oleh publik sehingga saya tidak bisa mengelak, gitu aja. Kalau saya mengelak-ngelak terus ya tidak selesai. Oleh sebab itu saya perlu diserang saya ini agar saya tidak bisa mengelak dan saya bicara benar. Dan saya kira pejabat publik harus digitukan semua, harus dibuka bongkar agar nggak bisa mengelak dari perbuatan-perbuatan jahat itu. Gitu aja kalau saya, Mbak. Baik. Usut bongkar tuh maksudnya reformasi menyeluruh, Pak Mahfud? Halo, ya? Iya, Anda sampaikan bukan kenapa, tetapi fokusnya adalah usut bongkar, itu artinya harus ada reformasi menyeluruh di kepolisian, Pak Mahfud? Enggak. Sekarang
maksud saya dalam kasus kerajaan Sambo itu jangan tanya ke saya mengapa kok isu bisa muncul, kapan bisa muncul, saya tidak tahu. Sekarang disikat aja ada faktanya begitu, mari kita benahi, tindak. Kan sudah ada siapa orangnya, bagaimana melakukannya. Itu kan sudah terindikasinya, sudah bocor juga dari dalam kan itu. Ya sudah, kita ke situ. Kalau kita tanya, Kak, gimana nih sejarahnya kok ada itu, biar penulis sejarah aja lah yang meneliti. Kita sekarang bertindak aja itu terhadap yang sudah ada, kasus-kasus konkret yang ada nih kita selesaikan secepatnya. Termasuk yang kasus Polri ini, saya katakan ya, yang Sambo ini kan ada 3 klaster. Satu itu yang merencanakan membunuh, yang mengeksekusi itu ada beberapa orang. Itu saya sudah kirim surat ke Kapolri kemarin, resmi surat itu, supaya klasternya itu jelas, yang perencana dan eksekutornya tuh sudah jelas pidana sekaligus dia pelanggaran etik, ya, sehingga harus dipecat tanpa harus menunggu proses pidananya. Pelanggaran etiknya sudah ada, terbukti lebih dulu. Jangan berpikir kayak, maaf tuh, dulu ada anggota DPR sudah di penjara, sudah inkrah, baru dihentikan gajinya sesudah masa jabatannya habis. Nah, yang ini tidak boleh begitu. Kayak di MK itu kita begitu hakim terlibat, pecat, pidanakan, gitu. Pecatnya tuh etik, pidananya biar hakim yang menghukum. Klaster kedua adalah mereka yang tidak mengeksekusi tapi membuat rekayasa, seperti siapa tuh, salah seorang yang disebut staf ahli atau tim khusus atau apa itu perannya misalnya sudah diindikasikan kuat. Nah, itu menghalang-halangi penegakan hukum. Ini klaster lain lagi yang membuang barang bukti, menghilangkan ini itu dan sebagainya. Itu juga harus dipidanakan dan ditindakan etik, nempel. Tapi ada loh yang ketiga, misalnya hanya bertugas dipanggil, tolong tuh bukakan itu bagasi mobil, dibuka gitu. Padahal dia cuma disuruh aja, nggak tahu kalau ada kejahatan atau apa. Atau tolong tuh dibuka tuh CCTV, dibuka. Dia nggak tahu apa maksudnya. Nah begitu, itu pelanggaran etik, bisa kena pelanggaran etik. Tapi mungkin pidananya tidak perlu, om dia tidak melakukan, tidak terlibat gitu. Jadi 3 klasternya supaya dibedakan. Saya tidak katakan orang melanggar etik itu tidak dihukum, cuma etik itu belum tentu pidana juga. Tetapi pidana sudah pasti etik, kan gitu. Ya, yang kita bentuk klasternya itu sudah kita kirimkan ke Polri kemarin, bahkan resmi. Kita mengatakan misalnya Sambo itu sudah jelas pelanggaran etiknya besar, nggak usah nunggu pidana, harus langsung dipecat. Gitu saya katakan begitu. Pecat dari sudut administrasi kepegawaian, dia sudah ngaku dan saksinya sudah banyak, secara etik sudah terbukti. Sekarang tinggal proses pidananya, berapa dia harus dihukum. Bahkan di dalam Kompolnas surat yang kami sampaikan, tidak usah terlalu lama, Sambo itu pecat dengan tidak hormat. Sudah jelas kok itu. Dan gengnya itu ya, ada beberapa itu geng itu, pecat dulu gitu. Nah, kita sampaikan itu sudah ke Polri, dan Polri respons? Memang Pak, kami sedang merencanakan itu gitu. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Kita tunggu saja dan kita tentu nantikan ya penegakan hukum di Indonesia ini betul-betul berlandaskan, pondasinya adalah fakta, kebenaran dan hukum itu sendiri, bukan karena backing, bukan karena alasan-alasan lainnya. Kita nantikan bagaimana kedewasaan hukum di Indonesia ini bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Terima kasih Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Mahfud.